Dulunya kita itu waktu saya beli pupuk sintetis di luaran, kita semprot semua itu tuh, saya nggak dapatin yang bagus hasilnya. Banyak pupuk saya dapat tidak yang bagus. Kalau saya ini tuh udah sampai kusam banget, udah kusam warnanya, terus tangkainya udah coklat itu aja. Hai Sobat Budidaya, apa kabar kalian semua? Kali ini kita edisi mampir lagi di kebun Avocado Land. Tetapi kali ini kita akan bertemu dengan para pembudidaya alpukat yang sedang berkumpul di Avocado Land. Kesempatan kali ini kita saling mengenal dengan para pembudidaya alpukat yang mempunyai produk alpukatnya sendiri, seperti Nicole, Apenina, Boge, dan beberapa alpukat introduksi lainnya. Sekalian mencicipi alpukat-alpukat karya dari kebunnya Avocado Land dan buah dari pembudidaya kebun lainnya. Banyak sekali pengetahuan dan inspirasi yang kita dapat dari berkumpulnya para pembudidaya ini, yang bisa menginspirasi dan memotivasi khususnya untuk para sobat budidaya muda. Sebelumnya, like dan subscribe dulu ya channel ini. Bagaimana keseruannya? Langsung saja, let's check it out. Suasana pagi di Avocado Land. Kontrol betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terhormat kepada tuan rumah, abang kita nih, Pak Eplin, yang begitu semangatnya memperjuangkan alpukat khususnya lokal Bogor, Jawa Barat untuk Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan menerima rombongan kami. Ini kami adalah dari grup Horti Kabupaten Bogor. Kebetulan kita bukan hanya kepada hortinya. Di samping saya ada Ibu Dr. Melati, beliau salah satu peneliti Bio Farmaka. Terus di sebelah kanan saya ada Pak Peter. Ini Pak Peter ini adalah
mantan Kementerian Pertanian yang sekarang hobi terhadap alpukat, dan alpukat ini tidak pernah mati. Jadi kalaupun kita belum sarapan, makan alpukat sehat. Nah, ini di samping Pak Peter ada Pak Kusuma. Beliau adalah salah satu peneliti dari PKHT IPB. Jadi beliau barangkali nanti akan banyak diskusi menyampaikan tentang khususnya untuk hortikultura. Apapun beliau menguasai. Terus ini ada yang pakai kacamata nih yang ganteng nih. Suami dari Ibu Dr. Melati. Nah, ini di sebelahnya ada Pak Jenny. Beliau itu sebetulnya yang membidangi di horti, khususnya untuk sayuran. Jadi produsen, ya sebagai produsen yang hebat lah di Bogor ini, menguasai Jawa Barat dengan Jawa Timur. Ini ada di sebelah kanan lagi ada Pak Apen. Pak Apen ini adalah yang memiliki alpukat apenina. Barangkali nanti saya minta setiap varietasnya nanti beliau yang akan menyampaikannya. Terus Bapak mohon maaf, salam kenal saya dengan Abbas dan rombongan. Bapak maaf namanya Pak Untung. Ya, salam kenal Pak. Ya, siap Pak. Nah, ini di sini Pak Untung kita disajikan oleh tuan rumah kurang lebih ada 9 sampai 10 varietas baik lokal maupun introduksi dari luar. Nah, sementara kita serahkan dulu ya ke Pak Eplin sebagai tuan rumah, kira-kira ini bagaimana sejarahnya buah-buah yang ada di sini itu dan sudah berapa lama? Saya rasa itu, silakan abangku. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, teman-teman sudah hadir semua di Avocadoland ya. Avocadoland itu kita ada 5 lokasi. Yang kita berdiri di sini adalah base campnya kita, lebih kurang lokasi yang ada di sini 15 hektar ya. Nah, di Avocadoland itu menanam bermacam-macam buah-buahan yang ada. Saat ini kita fokus di alpukat dan durian. Untuk di alpukat sendiri itu varietas yang kita tanam banyak sekali. Tetapi yang untuk produksi kita hanya fokus di Miki, ini Miki ya, dan Nicole. Nah, Nicole ini adalah varietas baru. Kalau Miki ini kita sudah kebunkan dan buahnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah kita jual. Untuk Nicole ini sampai dengan hari ini buahnya belum bisa kita jual, Pak. Karena Sudah pohon induk kan baru pohon induk yang berbuah dan juga beberapa pohon anak. Sementara seluruh Indonesia pengen nyicip. Ya. Kalau kita lepas jual, orang-orang pada pesan, Bapak ini aja mau pesan 10 kilo, bahkan pada nggak bisa. Jadi ini saya putuskan tahun ini juga saya nggak jual. Karena kenapa? Saya buat icip-icip, buat ke Kalimantan, kemana. Karena untuk yang nanam ini sudah banyak, tetapi belum pernah nyicip. Jadi Belum tahun tahu ini juga saya putuskan nggak belum tahu dijual. rasanya. Jadi hanya buat icip-icip aja. Iya, hanya buat icip-icip aja supaya semua bisa merasakannya. Konsepnya Gitu. gimana itu? Bisa untuk icip-icip saja, nggak langsung dijual? Konsepnya itu kita nggak pilih-pilih, Pak. Biasanya Testimoni seperti itu kali ya? bukan, Semacam biasanya icip-icip ada dari Kalimantan, Pak. Ada Nicole atau enggak? Oh, ya udah, nanti kita kirimin. Kita kirim 1 aja, Pak. Paling banyak 2. Oke. Nanti mereka komunitas di pertanian di sana icip-icip Bagi-bagi bareng-bareng. potong-potong. Iya, potong-potong. Tidaknya mereka bisa memakannya. Ya, seperti kita di sini juga kumpul, kita Iya. icip-icip merasakannya. Jadi selama ini konsep Nicole itu begitu yang kita kasih. Kasih kenal orang dulu berarti. Enggak. Iya. Nah, ini di depan kita ini banyak buah yang ada lokal dan introduksi yang kita tanam di Avocadoland. Jadi ini 034 dari Vietnam, ini Woods. Ini juga ada Hass. Ini ada Game Hass. Ya, ini Game Hass, ini Pinkerton. Ini semua adalah hasil kebun kita tapi bukan buat produksi.
hanya untuk koleksi koleksi di kebun. sementara Ya. Nah, pengembangan. apa kita mau icip-icip langsung aja ya Pak ya? Sebentar, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Iya, boleh. Silakan dulu, Pak. Ya, baik. Datang, Pak. Ini kebetulan ada rombongan kami. Ini Kang Riki dan bersaudara nih, Kang ada Riki. 3. Riki, Oh ini Ya. Pak Riki. Nah, Fahmi. ini Ya, Pak semua Fahmi. saudara. Kita udah pernah ketemu di pabrik Iya, sama Pak Fauzan. Hari. Iya betul. Nah, makanya Pak Fauzan nggak datang ya? Belum. Oh ya. Baik, kalau begitu barangkali ini Pak Eplin, saya sedikit bertanya. Kalau dilihat dari Miki ini dengan Nicole kan besarnya sama ya, warna beda. Iya. Kalau sejarah Nicole itu asal usulnya awalnya dari mana? Nicole asal usulnya itu adalah dari buah riset kita Pak. Jadi kita itu di sini selain menanam juga, saya itu juga kepengen melakukan riset pribadi. Ya. Jadi saya itu dulunya suka keluar masuk pasar basah. Pasar basah dalam artian keluar masuk itu saya suka beli-beli buah. Jadi beli buah sedikit, saya buka, saya makan. Bijinya kalau kecil, rasanya kalau enak, warnanya kalau kuning, intinya harus di atas Miki. Kalau itu sudah di atas Miki, sudah bagus semua, ini tebal kulitnya, bijinya saya ambil dan saya tanam. Dan saya lakukan itu ada sekitar lebih kurang 100 pohon yang saya lakukan. 100 pohon. 100 pohon. 100 pohon. Pasar di mana tuh Pak? Macam-macam Pak. Bisa di Jawa, bisa di Sumatera. Jadi saya setiap kali jalan, di mana saya jalan itu kalau enak bijinya saya simpen. Gitu loh, saya tanam. Nah, berjalan dengan waktu antara 100 pohon itu nggak semuanya bagus. Namanya juga nanam dari biji, untung-untungan. Dari 100 pohon itu saya hanya ketemu 2. Yang lain sudah sebagian besar sudah saya TW. Salah satunya ini dan yang keduanya si Kenji. Kenji saya belum sebarin, belum apa, masih saya riset terus. Yang sudah saya saya lepas yang ini. Karena bagi saya walaupun saya rasa bagus, tapi produksinya kalau pohon itu nggak bagus, salah. Produktivitas ya. Iya, jadi tetap saya pantau terus buahnya. Saya teliti pribadi dulu. Kalau memang nanti buahnya memang bagus seperti ini, produksinya bagus, bisa banyak, bisa 2 kali, mungkin baru saya kenali. Dari 100 pohon itu mulai produksinya sama nggak Pak? Enggak, Udah ditebang. enggak. Jadi ini yang paling cepat. Ini sekitar 4 hampir 5 tahun sudah berbuah. Kalau yang lain? Bisa 6, 7, bahkan juga masih ada sisa sekitar 20 pohon lagi yang belum sampai dengan hari ini. Berbuah-buah. Belum berbuah-buah. Pasar mana nih? Enggak tahu Pak. Lupa udah. Iya, karena ini. Jadi ini ketemu, nanti mungkin Bapak sama-sama lihat pohon induknya ada di sana. Jadi saya tuh biasanya nanam tuh di pinggir-pinggir. Karena ini biji kan ya iseng-iseng ya udah di pinggir-pinggir pagar saya taruh semua. Jadi sepanjang pinggir pagar itu saya taruh yang riset saya. Nah, itu asal Sebenarnya Pak, kalau di riset itu pada saat kita ngambil itu kan pas malufah ya, Nah. walaupun belum jelas, itu harus jelas identitasnya. aha. Sampai sekian di Di mana ini. asalnya? Iya. Karena Jadi nanti yang jangka pakai- panjang itu bisa di iniin ya. Nggak akan bisa Bu berarti. Nggak bisa ya. Karena kita kalaupun Ibu pergi ke pasar ketemu sama penjual, juga ya. kita beli, dia nggak tahu asal dari Iya, mana ini asalnya buah. juga dari mana. Kita beli. Susah sih ya. Makanya kita Sekali ini nggak tahu dia. Dia juga nggak tahu. Makanya namanya tuh banyaknya di kita alpukat mentega. Iya semuanya. Jadinya mentega karena dia dicampur semuanya sudah tidak tahu lagi. Nah itu memang kuning. susahnya di kita. Iya. namanya. Jadi Iya. makanya kalau kita pun Karena ngambilnya pergi, juga di pasar. kita pergi ke pasar, kita dapat yang bagus, kita bilang sama dia, saya mau beli lagi dong yang ini, nggak akan bisa lagi kita dapat. Ya karena dia ngumpulin juga kan. Dia ngumpulin. Pengumpul. Biasanya pengumpul. Iya, dia ngumpul, kita nggak bisa lagi dapat. Gitu. Aha. Ya lupa saya. Karena kalau kita kan biasanya Iya. langsung ke pohonnya kita ambil. Iya. Iya. Nggak tahu Bu. Pedagang dari mana dari Iya, mana. iya. Nah, ini kan ngambilnya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kita diskusi saja sebelum Iya. dicicip. Itu dari ininya juga sama Pak, cara budidayanya,
kebutuhan nutrisinya sama nggak kira-kira? Sama Pak, sama Bu. Sama ya. Iya, jadi kita di sini Nggak dari yang ini. Semuanya ini ya, sama. kita penerapan pemupukan sama. Sama. Karena kita nggak bisa beda-bedain. Kalau di saya sudah saya lock semuanya. Sudah saya lock karena dulunya saya punya lokasi tanah 3000 meter di bawah sini, 1 jam dari sini. Itu lokasi tanah khusus untuk semprot-semprot. Saya riset pupuk di situ. Oke. Jadi kalau kita pergi ke lokasi tanah itu, pohonnya itu tuh bermacam ragam. Ada yang parah sudah begini, karena saya suka-suka saya semprot-semprot. Jadi kalau ada orang tawarin pupuk, bagus. Saya nggak berani bawa ke sini. Cobain bawah. Bawah sampai 6 bulan. Sampai itu ada lokasi kita 3000 meter semprot-semprot. Karena kenapa? Dulunya kita itu waktu saya beli pupuk sintetis di luaran, kita semprot semua itu tuh, saya nggak dapatin yang bagus hasilnya. Banyak pupuk saya dapatin nggak ada yang bagus. Mau tanya Pak, Ya. saya pernah dapat informasi dari tetangga itu, kebetulan lagi petani miki Pak di Cijeruk Bogor. Untuk pematangan miki itu ada perlakuan khusus, katanya dimasukin ke kulkas 3 hari setelah petik, baru digolerkan, itu hal biasa gitu. Oh enggak Pak. Tidak ada itu. Jadi buah kalau kita sudah petik tua, kita hampar begini aja akan dia matang 3 sempurna. hari mati ya. Iya, kalau kita sudah petik sempurna, cuma memang banyak dari petani kita dia petik tidak sempurna, masih banyak yang muda. Nah kalau banyak yang muda itu dia akan berkerut, Ya. gitu. Dimasukin kulkas juga nanti sama Pak, nggak akan bisa matang, Iya. nggak akan bisa matang karena dia masih belum sesuai Masukin umurnya. kulkas itu justru untuk menghambat. Jadi memang Pak, kalau alpukat ini minimal 6 bulan ya Pak ya. 5 bulan 6 bulan setelah berbunga. Setelah berbunga 6,5 bulan kalau di kita, Itu aja patokannya sebenarnya. 6,5 bulan. Untuk panennya. Iya. Kemudian kalau saya ini tuh udah sampai kusam banget. Udah kusam warnanya. Terus tangkainya udah coklat, itu aja. Kalau kurang dari itu, ya itu pasti jadi nggak kemakan, Iya. pahit sih. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, Pak Kalau Abbas tidak gimana ada- nih? Saya rasa gini, kalau untuk penjelasan Apenina kan kemarin sudah ada Iya. ya. Kira-kira masih perlu nggak? Masih lah, Kelebihan- masih kelebihan. lah. Oke, kalau gitu Masih lah, silakan Pak nggak- Pen. Ini kan harus. Apa sih kelebihan dan kekurangan Apenina? Ditanamlah bijinya di depan rumah tahun 2004 itu. Coba-coba posting di Facebook, ternyata ada yang apa tuh menarik minat beberapa teman-teman. Karena saya cuma punya 1 pohon di Cibinong dan nggak ada tempat untuk nanam lagi kan, perumahan komplek itu, tanahnya juga terbatas. Karena saking tipisnya kulit itu tembus ke kulit tangan. Kok Contohnya. saking tipisnya jadi ke bawah. Akhirnya iseng-iseng lah, kata Pak Pen, diicip-icip Pak dengan kulitnya. Saya coba, kok nggak ada aroma-aroma. Tetap nantikan edisi mampir berkumpulnya para pembudidaya alpukat lokal premium part 2-nya, yang dimana nanti kita akan mengenal varietas alpukat Apenina, serta beliau yang hanya ada 1 pohon di depan rumah tetapi menjadi alpukat premium. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijauan bumi kita. Yes!